ternyata bukan cuma netizen, mantan manajer juga akhirnya speak up gitu kan, maksudnya kok gini ya, jadinya banyak yang nggak menyangka juga Sarwenda tuh melakukan ini gitu. Ya, saya lihat juga itu ya, saya lihat dan saya juga tonton dan juga saya merasa apa namanya? Jadinya mulai banyak bermunculan itu. Nah, kendati statement mereka itu benar atau tidak hanya mereka yang tahu. Cuman yang saya herankan ya memang banyak sekali muncul hal-hal yang maksudnya di luar dugaan setelah ada kejadian ini. Karena kan mungkin selama ini ditutupin sama Rubennya, sekarang baru terlihat gitu. Jadi apa namanya ya? Ruben, ya kembali lagi, Ruben itu adalah pria yang baik, apa namanya, bapak rumah tangga yang baik gitu, adalah kepala keluarga yang sangat baik gitu, berjuang dan mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya gitu. Kok kan ini juga artis, banyak yang membela ya, menyayangkan ucapan-ucapan Sarwenda gitu. Koko juga melakukan hal yang sama gitu. Enggak, kalau kamu nanyanya seperti ini, saya bisanya jawabnya begini. Saya tidak pernah melihat Ruben itu ada catatan yang kelam dalam dunia persahabatan ya. Jadi kalau memang sekarang banyak dukungan dari artis-artis juga untuk Ruben, saya rasa Ruben sangat layak mendapatkan itu. Bahkan anaknya juga yang laki kan pasang badan banget ya kok buat Ruben. Ya begini, kalau cerita tentang veteran Peto Onyo itu ya, jadi saya merasa begini, waktu ketemunya Ruben sama Onyo itu kayaknya kalau saya mau lebay-lebayin lah ya, kayaknya Tuhan mengetuk hati seorang Ruben Onsu bahwa udah ambil ini anak dan anak ini akan menemanimu dan apa sampai masa tuamu begitu. Seperti jalan Tuhan pada saat Seperti ini jalan ya. Tuhan, iya. Veterannya juga kan sangat dewasa menyikapi ini semua gitu. Kalau Koko melihat ini sosok yang seperti apa sih veteran ini? Saya lihat kalau veteran Peto Onyo ini, saya melihat dia adalah seorang anak yang cukup sopan ya, cukup baik gitu kan. Dan menurut saya dia ini adalah anak yang perasaannya itu halus, lembut. Jadi kalau sampai ada hal-hal yang di luar dugaan, yang mungkin IG story yang dia menunjukkan hal-hal yang maksudnya bentuk agak protes, sedikit kemarahan, tapi menurut saya itu apa namanya cukup sopan ya, dan ya mungkin itu adalah sebuah protesan dan dukungan untuk ayahnya aja. Bahkan dia menegur pasangannya dari Sarwenda sendiri gitu, tapi dengan bijak. Dengan bijak. Jadi ya gitulah susahnya ya kalau sudah ada perceraian itu kan apa-apa itu kan jadi memanas begitu kan. Jadi ibarat kata kan kalau saya lihat dari kacamatanya Onyo ya, maksudnya begini, ini bapak gua yang peletakan batu pertama, bapak gua yang membangun gitu, bapak gua yang begini, kok lu yang ada di situ gitu. Kendati pun itu benar atau salah, saya tidak mau terlalu ikut campur sampai di sana gitu. Kalau untuk Koko setuju juga nggak sih kalau misalkan ini dijauhi karena Sarwenda sendiri ingin mendekatkan anaknya pada pasangan barunya gitu, jadi menjauhi pada Rubennya sendiri? Ini aku nggak bilang yang maksudnya mantan istrinya Ruben itu, cuman maksudnya begini. Ya biasanya yang terjadi kan, ketika ada orang yang bercerai, senjata paling ampuh untuk membalas rasa kesal itu anak. Betul. Jadi itu bentuk itukah? Ya, saya nggak bilang dia, tapi maksudnya rata-rata. Pada umumnya seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. Tapi kan kayak beginilah. Dulu kan pada saat Ruben ada hubungan dengan Desi Ratnasari kan. Jadi entah itu benar entah cuma TTM, saya juga nggak tahu. Cuman kan di situ kan ada protesan kan bahwa ini loh kalau ada begini ini psikis anak terganggu gitu. Kayaknya kelihatan berlebihan. Kalau aku mau ngomong ke sana, menurut saya, kacamata saya,
Ruben pada saat itu gaya pendekatannya itu masih sopan dan santun begitu kan. Tapi akhirnya kalau di comparing sekarang kan yang lebih romansa dan romantis kan siapa gitu. Terus kan netizen kan emang usil netizen Indonesia ya kok, sampai mengulik dengan sebutan dia CEO gitu kan, jadi rame lagi tuh CEO apa ya yang tukang live jualan gitu kan, jadinya rame ke arah sana juga. Jadi begini aja lah, saya komentarin ini ya. Saya komentarin yang 2000 gerai PT itu kan. Nah, segala hal-hal yang baik kita aminkan saja. Semoga kecurigaan netizen itu tidak benar. Tapi ini saya cerita saya ya. Saya juga itu punya 2000 gerai. Tapi yang di dunia nyata itu satu, yang 1999 itu di dunia gaib gitu. Kalau Koko jadinya melihat ini kan netizen juga jadinya kepanjangan ya, sampai mengulik seorang Sergio-nya sendiri gitu. Ya sebenarnya begini, mengulik pengacara juga berbalas pantun kan, netizen juga mengulik karena kan sebenarnya begini, harusnya ya, bukan harusnya, sarannya kalau ada hal-hal yang seperti begini kan bisa diselesaikan di belakang sih lebih tepat gitu, biar apa yang tidak perlu diketahui publik ya tidak usah ditahuin gitu. Jadinya kok ini beneran CEO atau enggak nih? Hanya Tuhan, dia sama mantan istrinya Ruben yang tahu gitu. Dengan 2000 gerai? 2000 gerai ya begini aja, segala sesuatu yang orang katakan yang sifatnya itu baik kita aminkan saja. Semoga hal-hal itu benar kan begitu. Dibandingkan lagi sama CEO beneran kayak Irwan Mursi dan Reno Barak gitu, nggak sibuk nge-live. Ya, jadi kalau mau dibanding-bandingkan, tapi kan bisa saja kalau memang CEO tapi maksudnya lagi dekat dengan sesuatu gitu kan. Jadi waktu itu harus waktu itu berharga dan harus selalu berdampingan, begitu kan bisa. Tapi kalau kita comparing, bedanya memang ada bedanya. Kalau memang Maya Estianty dengan Irwan Mursi kan nggak pernah ikutan live, nggak pernah gimana gitu melakukan hal-hal yang menurut netizen itu terlalu buang-buang waktu gitu kan gitu. Sama juga kalau kita banyak netizen bilang kayak Syahrini sama Reno Barak gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi apa nih dari Koko masukan untuk Sarwenda dengan kekasihnya, dan begitu juga dengan untuk Ruben? Kalau untuk Ruben Onsu saya punya saran saja. Kalau saran saya itu maksudnya kamu itu Ruben itu harus tetap kayak begini loh. Maksudnya kan semua orang kayaknya meninggalkan dia kan, kayaknya diduga meninggalkan dia kayaknya cuma punya onyo kan begitu. Jadi tetap semangat aja, tetap semangat, dan mungkin banyak hal-hal yang kayak mungkin di salah satu stasiun TV dia bilang, gue ini kayaknya insecure gitu kan, kayaknya mungkin dia takut, ada ketakutan misalkan maksudnya dia mau menjelaskan tapi dia tidak bisa menjelaskan begitu. Tapi tetap semangat aja untuk Ruben Onsu, karena badai pasti berlalu gitu, segala apapun masalah yang ada itu diambil hikmahnya aja. Semoga kedepannya Ruben itu bisa bahagia gitu. Untuk Sarwenda? Untuk pihak di sana ya saya cuman berharap kalau bisa saya kasih saran ya. Jadi ego itu aja dimundurin sedikit. Jadi maksudnya kalau memang merasanya sudah kasih kesempatan, mungkin yang di sebelah merasa agak kurang gitu, mungkin dikasih kesempatan gitu, jadi biar tidak menjadi bola panas lagi di masyarakat. Jadi saya berdoa juga untuk mantan istri Ruben gitu ya, semoga masalah ini cepat berlalu dan bersikap lebih baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya begitu. Kan karena ini juga jadi kena cancel culture ya, kok bahkan udah beberapa hari ini tidak melakukan live streaming lagi gitu.
Itu kalau itu saya juga sungguh sayangkan ya. Jadi kalau saya merasa itu sih saya mau mengomentari, tapi kalau sampai seperti itu saya tidak mau mendoakan yang bagaimana juga, karena saya pikirkan juga ya kasihan juga lah dia seorang ibu, ibarat kata janda kan begitu, meskipun sekarang ada CEO yang menemani gitu.